Gustav Jung itu seorang psikolog yang terkenal, dan dia pernah berkata begini, berpikir itu sulit, itulah mengapa orang lebih banyak suka menilai daripada berpikir. Dalam konteks Injil, kita bisa menyambung. Berpikir itu orang berbicara berdasarkan pengetahuan, tapi menilai itu orang berbicara berdasarkan penglihatan. Contoh, dalam Injil, orang Farisi berbicara dum spiro spero. Itu sebuah pepatah Latin yang berarti selagi saya bernafas, saya perlu berharap. Itulah kata-kata yang coba kita maknai untuk memaknai apa yang disampaikan oleh Santo Paulus atau surat kepada orang Ibrani dari bacaan pertama, ketika di bagian akhir dia berkata begini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Kita hidup karena kita menghirup nafas. Dan selagi kita bisa menghirup nafas, jangan lupa berharap untuk satu saat kita tetap hidup bersama Kristus dalam hidup abadi. Itu makna yang kita petik terkait dengan Oma Maria Magdalena yang telah meninggal 100 hari yang lalu. Romo, Frater, Bapak Ibu Saudara-saudari, Bapak dan Mama Al keluarga yang saya kasih dalam Tuhan. Hal kedua yang dapat kita maknai nanti, itu cerita tentang Injil di mana ada perbedaan pandangan antara Yesus dan siapa tadi itu dalam Injil? Kaum Farisi. Ada sebuah kata-kata bijak dari Carl Gustav Jung untuk kita coba memaknai apa yang terjadi dalam Injil dalam hidup kita, juga memaknai hari ulang tahunnya anak Al yang ke-13. Gustav Jung itu seorang psikolog yang terkenal, dan dia pernah berkata begini, berpikir itu sulit, itulah mengapa orang lebih banyak suka menilai daripada berpikir. Dalam konteks Injil, kita bisa menyambung. Berpikir itu orang berbicara berdasarkan pengetahuan, tapi menilai itu orang berbicara berdasarkan penglihatan. Contoh, dalam Injil, orang Farisi berbicara dan menilai murid-murid Yesus berdasarkan apa yang mereka lihat. Ketika mereka memetik gandum pada hari Sabat, lalu mereka menilai itu sesuatu yang salah karena tidak sesuai dengan hukum Taurat. Tapi Yesus menjawab dengan berdasarkan pengetahuan yang dia tahu tentang apa yang dilakukan Daud di hari Sabat, juga apa yang dilakukan oleh orang besar lain pada zaman itu. Siapa tadi namanya? Ya. Pokoknya di Injil, Yesus mengambil contoh Daud ketika pada hari Sabat, ia lapar, masuk ke bait Allah, dan dia makan. Tapi orang Farisi tidak tahu dan tidak punya pengetahuan itu, makanya mereka omong sembrono. Nah, dalam hidup gereja dan beriman kita, banyak orang yang omong sembarang kan, sembrono. Tidak tahu tapi sok tahu. Makanya banyak orang yang terjebak dalam komentar yang dia buat, bukan karena dia punya pengetahuan, tapi karena dia melihat saja lalu menilai. Nah, saya kasih contoh begini juga. Tadi begitu saya datang, saya belum pernah ketemu Alin. Bapaknya bilang kemarin kita rayakan misa hari ini di rumah, bukan di gereja, karena Mama juga pernah lama sakit di sini, sekaligus merayakan ulang tahun cucunya Al ini yang ke-13. Saya belum pernah ketemu Al, tadi begitu saya lihat, terlihatnya sepintas ya. Dari yang saya lihat, lalu saya menilai, dia ini cool. Mungkin seperti bapaknya ya, dan mamanya. Lalu, karena bapaknya pelatih sepak bola, dan bapaknya pernah cerita, dia sekolah bola dan suka sepak bola, lalu saya berpikir, dia ini pasti fans Messi, karena Messi kan cool. Lalu saya tanya, kamu punya fans di sepak bola itu siapa? Ternyata dia sebut orang yang kelihatan arkais di sepak bola. Siapa itu? Vinicius JR. Kan arkais itu Vinicius.
suka bertengkar dan suka bikin masalah kan. Lalu saya bilang, kita lawan berarti A itu fans dari Madrid, saya Barcelona, pencinta Messi. Lalu saya tanya bapaknya, Felix sebenarnya fansnya Ali siapa? Lalu dia bilang Cristiano Ronaldo. pantas dia disebut atau dikasih nama Cristiano, Alexander Cristiano Abimanyu, karena bapaknya fans MU katanya. Lalu saya tanya Al, kenapa waktu masih di MU Ronaldo itu pakai Rosario, tapi begitu pindah ke Madrid sampai sekarang di klub Arab tidak ada Rosario-nya? Apa tadi jawabannya? Walaupun kata Arab pakai Rosario, tapi sudah di Real Madrid dia tidak pakai Rosario. Kenapa? Kita juga tidak bisa menilai dari apa yang kita lihat dengan pakai dan tidak pakai Rosario, kan belum terlalu lebih dalam apa alasannya. Jadi ini contoh Bapak Ibu, kita tidak bisa menilai orang Dari apa yang kita lihat. Juga kita tidak bisa menilai sesuatu dari apa yang kita lihat. Harus cari tahu dulu, mengetahui dulu. Kalau sudah tahu, baru berani menilai. Makanya orang selalu bilang, don't judge a book by its cover. Jangan menilai sebuah buku dari sampulnya, baca dulu isinya. Sama juga dengan HP. Sekarang HP Xiaomi Oppo yang lebih murah dari iPhone bisa punya lebih casing lebih bagus daripada iPhone atau Samsung. Romo Cece punya Samsung harga 10 juta. Bisa jadi orang yang punya Samsung 2 juta karena casing lebih bagus lalu menilai orang itu punya lebih mahal daripada Romo Cece punya, padahal tidak gitu. Artinya hidup itu Bapak Ibu lebih cari tahu dulu. Kita juga hidup beriman. Cari tahu dulu pengetahuan iman karena kita banyak omong tentang iman. Demikian juga hidup di gereja. Cari tahu dulu pengetahuan tentang yang benar dan yang tidak benar hidup di gereja, baru kita banyak omong tentang hidup di gereja. Supaya kita tidak seperti petik air di bulan, kepercik bukan sendiri. Kalau banyak orang yang suka banyak komentar, padahal dia tidak tahu aturan misalnya, dia tidak tahu ajarannya. Saya kemarin itu baca sebuah status di FB, menarik sekali, satu anak muda nulis begini. Jangan menilai orang dari casingnya. Contoh, kotak gudang garam tidak selalu berisi garam, tapi rokok. Jadi beda kan? Gitu juga hidup kita. Kadang kita menilai orang yang berpenampilan mungkin seksi, banyak pakai lipstik, bisa kita menilai ini pasti perempuan tidak benar dan tidak jelas. Belum tentu yang pakai semua dari kaki sampai kepala ditutup belum tentu lebih sopan dan lebih etis dari yang kita lihat penampilannya aduhai, kan? Yang paling penting Bapak Ibu, jangan berpura-pura dan jadi orang seperti Farisi. Sok menilai diri paling benar, lalu menilai orang yang salah, belum tentu juga. Karena kembali ke ilmu psikologi, biasanya orang yang banyak berbicara negatif dan berpikir negatif tentang orang, itu namanya tameng. Cara untuk membentengi diri agar bisa menutupi keburukan dan kejelekan yang lebih banyak di dalam dirinya daripada orang yang dia pikirkan dan dia bicarakan. Makanya selalu saya bilang hati-hati berbicara negatif tentang orang. Karena kalau yang dengar dan jadi orang bicara ketika orang berpengetahuan, langsung dia menilai apa yang paling buruk daripada orang yang kita bicarakan. Kalau lebih busuk daripada kebusukan orang yang kita bicarakan. Itulah yang dimaksudkan dengan menjadi orang bijak dalam hidup. Yesus memberikan jawaban bukan dari apa yang dia lihat, tapi apa yang dia tahu tentang perlakuan para nabi, bahkan raja seperti Daud pada hari Sabat. Bahwa aturan mengatakan hari Sabat tidak boleh kerja, tidak boleh kemana-mana, tapi Yesus punya banyak data bahwa banyak orang bekerja pada hari Sabat, banyak orang makan pada hari Sabat, bahkan banyak orang curi pada hari Sabat. Ya, contoh yang lain, ketika orang Yahudi membuat aturan jangan kerja pada hari Sabat, tapi ketika ternak mereka jatuh di sumur, mereka pergi ambil. Waktu Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, lagi orang Farisi menolak dan protes.
langsung bukan orang pada hari Sabat, itu melanggar hari Sabat dan hukum Yahudi. Yesus bilang apa? Kamu itu anak saya, tapi kamu juga setiap hari Sabat, kalau kamu punya hewan atau disebut, kamu itu diambil kan? Saya itu hari Sabat bekerja untuk menyelamatkan manusia. Kamu cuma menyelamatkan binatang, masa saya yang dipersoalkan? Kamu tidak. Jadi Bapak Ibu kembali ke pesan kitab suci pada hari ini, mengajak kita untuk mari menjadi pribadi yang berpikir dan berbicara dari pengetahuan. Jangan berbicara dari penglihatan. Karena orang yang berbicara dari penglihatan itulah ciri orang yang suka menilai tapi susah berpikir. Tapi orang yang berbicara dari pengetahuan itulah ciri dari orang yang suka berpikir daripada menilai. Dan ia kata-kata psikolog hebat para Mustafa. Berpikir itu lebih sulit daripada menilai. Itulah kenapa orang lebih suka langsung menilai daripada berpikir. Penting untuk kita bersikap bijak karena itu adalah salah satu investasi terbaik kalau mau masuk surga. Atau yang beberapa hari lalu saya katakan di Misa 40 hari Immanuel, salah satu tips untuk bahagia di dunia dan bahagia abadi selain beriman everyday, bukan beriman euforia, selain berbicara tentang karya-karya ajaib Allah dalam hidup kita, juga perlu menjadi pribadi yang positif thinking dan positif speaking. Selain itu, setelah kita positif thinking dan positif speaking, kita perlu menaruh harapan dan jangan menjadikan nafas itu sebagai kesempatan untuk kita berbicara negatif untuk orang. Karena kalau kita berbicara kan sedang bernafas kan, kalau kita sudah mati tidak bisa berbicara lagi. Berarti setiap kali kita berbicara kita menghirup nafas. Kata-kata bijak dan spiro. Selagi kita bisa bernafas, mari berharap. Jangan memakai nafas untuk berbicara dan menilai negatif orang lain kalau mau masuk surga. Amin saudara-saudara. Happy birthday ke-13 untuk Al. Semoga menjadi the next Ronaldo dari Mataram. Dan selamat bahagia untuk Oma Maria Magdalena dan Eva Bernardi Sore, Ibu Francisca Sunarni dan Bapak Matius Bore. Semoga harapan yang mereka telah taruhkan saat mereka masih bernafas dalam Yesus dan gerejanya membuat mereka pantas menikmati bahagia abadi di surga dan di sana menjadi pendoa untuk anak-anak, cucu, keluarga, semua yang ditinggalkan juga termasuk kita yang hadir pada perayaan ini. Semoga Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Saya nggak biasa ngajak orang ke depan ini. Ya.